Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping dan Mo San Gui Lao menunggu lama, tetapi tidak melihat kesengsaraan Guntur turun, jadi mereka membuka mata dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Tanda seru. Hantu Gunung Iblis tua melihat binatang iblis kecil memancarkan sinar cahaya berwarna-warni di bawah awan bencana iblis. Tuan Chen, apa itu? Chen Ping juga terkejut, lalu tertawa keras dan berkata, orang kecil ini benar-benar dapat memblokir kesengsaraan Guntur Mo Jie Yun. Oh, aku hampir lupa. Makhluk kecil ini adalah tunggangan Raja Iblis, jadi dia sama sekali tidak takut dengan awan kesengsaraan iblis. Hantu tua, kami baik-baik saja, kami baik-baik saja. Demon Mountain Ghost Lao mendengarkan kata-kata Chen Ping dan sedikit bingung, tetapi melihat ekspresi bersemangat Chen Ping, dia tahu bahwa Demon kesengsaraan Cloud tidak akan membahayakan mereka. Hisap, Mo Ji Yun tampaknya sadar, berjuang untuk membebaskan diri, terus berubah bentuk, untuk melarikan diri dari sebesar ini. Tuan Chen, ada beberapa bencana petir yang datang dari belakang. Saya ingin tahu apakah makhluk kecil ini dapat menahannya. Hantu Gunung Setan Tua bertanya. Seharusnya tidak apa-apa, mari kita tunggu dan lihat. Chen Ping mengikuti Demon Mountain Ghost Lao untuk menunggu kesengsaraan Guntur kelima. Di langit, awan bencana iblis sepertinya mulai muncul, dan kilat menyambar di awan gelap. Tetapi sebelum bencana Guntur kelima terjadi, saya melihat binatang yang menelan langit itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menyedotnya dengan keras. Kekuatan hisap yang sangat besar langsung menuju awan bencana iblis. Namun sekeras apapun perjuangan Mo Jie Yun, semuanya sia-sia, dan pada akhirnya mereka semua tersedot ke dalam perut binatang penelan langit. Langit yang gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan matahari menyinari semua orang dengan hangat. Tiba-tiba, binatang yang menelan langit itu bersendawa. Sendawa ini saja menyebabkan seluruh bumi bergetar dalam sekejap. Apakah itu Luo Shouhai atau Penatuacu? Mereka semua berhenti pada saat ini dan menatap kosong ke binatang kecil yang menelan langit, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Binatang kecil yang menelan tidak peduli dengan pandangan orang lain, tetapi tiba-tiba jatuh, berlari kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping dan tertidur. Tidak lagi, Demon kesengsaraan Cloud telah hilang. Hantu Gunung Setan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kesengsaraan Guntur di belakang telah hilang, belum lagi kesengsaraan Guntur, bahkan awan kesusahan ajaib pun hilang. Chen Ping juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa binatang yang menelan langit ini bisa menelan kesengsaraan Guntur adalah hal yang baik, tetapi ia bahkan menelan seluruh awan kesusahan ajaib. Itu terlalu keterlaluan. Hantu tua, ini bisa dianggap mengalahkan awan bencana jahat. Sebaiknya kau segera menerobos. Aku pergi dulu. Chen Ping meminta Demon Mountain Ghost untuk menerobos, lalu bangkit dan pergi. Tapi saat Chen Ping keluar dari ruangan, dia melihat Luo Shouhai dan yang lainnya menghadapi orang-orang dari Demon Sealing Alliance. Ketika dia melihat Chen Ping keluar dari ruangan, Penatuacu mengerutkan kening, itu memang kamu. Monster apa yang baru saja menelan awan kesengsaraan iblis? Penatuacu benar-benar ingin tahu benda apa yang sebenarnya bisa menelan awan kesengsaraan iblis. Siapa yang harus kuberitahukan padamu? Chen Ping tersenyum dingin. Chen Ping, jika kamu membunuhku, murid dari aliansi penyegel iblis, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Aku tidak peduli dengan awan kesengsaraan iblis. Kamu harus mati hari ini. Zuo Xuan berteriak dingin pada Chen Ping. Chen Ping melirik Zuo Xuan dan berkata dengan dingin, kamu adalah tuan muda dari aliansi penyegel iblis, kan? Kudengar kamu tidak memiliki kemampuan nyata selain mengandalkan reputasi ayahmu untuk memamerkan kekuatanmu. Omong kosong, aku tidak memiliki kemampuan. Bagaimana kamu, seorang master alam kesengsaraan tingkat pertama, bisa mengatakan itu? Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Setelah mengatakan itu, Zuo Xuan menuju ke arah Chen Ping. Tuan, jangan gegabah. Penatuacu ingin menghentikan Zuo Xuan,
tetapi Zuo Xuan telah mengambil tindakan. Begitu Zuo Xuan bergerak, Luo Shouhai, Bai Qian dan yang lainnya juga mengikuti, dan huru-hara dimulai lagi. Chen Ping baru saja membantu Demon Mountain Ghost Lao mengatasi kesengsaraan, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir habis. Sekarang, ini bukan saat yang tepat untuk mengikuti Zuo Xuan. Mulut. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping tidak bisa berbalik dan melarikan diri. Belum lagi Demon Mountain Ghost Lao masih berada pada rintangan terakhir untuk menerobos. Bab 3499, Membakar Esensi dan Darah. Melihat serangan Zuo Xuan, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Zuo Xuan. Dalam sekejap, pedang pembunuh naga melepaskan ratusan atau ribuan energi pedang, memotong kehampaan dan mengembun menjadi badai energi pedang, langsung menuju Zuo Xuan. Zuo Xuan mendengus dingin, dan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini seperti gelombang di laut, gelombang. Lalu gelombang. Energi pedang langsung terhempas, dan pedang Chen Ping terselesaikan dalam sekejap. Chen Ping mengikuti dari belakang energi pedang, dan tinju cahaya suci langsung meledak. Sekarang semua kekuatan spiritual, energi naga dan bahkan kekuatan asli dalam tubuh Chen Ping sudah hampir habis. Satu-satunya yang dapat digunakan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Hanya tinju cahaya suci yang cocok untuk bentuk kekuatan paling murni ini. Tinju Chen Ping meledak dengan cahaya keemasan, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam Zuo Xuan seperti bola meriam. Zuo Xuan merasakan tinju cahaya suci Chen Ping dan langsung tertawa. Hahaha, apakah kamu sudah menghabiskan seluruh kekuatan spiritual di tubuhmu dan mulai menggunakan kekuatan tubuh fisikmu? Kamu tidak ingin mengalahkanku dengan kekuatan tingkat rendah ini, bukan? Zuo Xuan tertawa keras, lalu memadatkan kekuatan spiritual dengan kedua jarinya, dan kemudian menunjuk tiba-tiba. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan langsung memblokir tinju cahaya suci Chen Ping. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Zuo Xuan bukanlah pemain sandiwara, dia memang memiliki kekuatan. Melihat tatapan arogan Zuo Xuan, Chen Ping sangat marah. Saya melihat Chen Ping tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, seteguk darah muncrat, pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian energi pedang mengalir secara horizontal, dan cahaya pedang muncul di belakang Chen Ping. Jika Chen Ping tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar esensi dan darahnya. Jika roh pedang Zhongli tidak terluka, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Chen Ping memiliki busur Raja Dewa, dia mungkin tidak dapat menariknya sekarang, bahkan jika dia dapat menarik busur Raja Dewa, Chen Ping tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Artefak penyelamat nyawa lainnya adalah lonceng pola naga, ini hanya pilihan terakhir, dan Chen Ping tidak akan mengeluarkannya. Seperti kata pepatah, jika Chen Ping mengungkapkan terlalu banyak senjata ajaib, dia mungkin menimbulkan banyak masalah. Ribuan lampu pedang muncul di belakang Chen Ping, lalu langsung menuju belok kiri. Dengan sedikit kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan jika esensi dan darahmu terbakar? Zuo Xuan mendengus dingin, dan kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan kemudian kerangka besar terbentuk di belakangnya, memancarkan aura jahat. Luo Xi, pedang 10.000 pedang, kemudian bertabrakan dengan kerangka besar itu. Apakah kamu mengancamku? Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping menembus jauh ke dalam daging Zuo Xuan. Jangan bunuh aku. Saya tiba-tiba takut dengan rotasi ke kiri. Pada saat ini, Penatua Chu mengetahui bahwa Zuo Xuan dikendalikan oleh Chen Ping, dan langsung terkejut. Sebuah telapak tangan menamparkan dada Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Penatua Chu langsung menemui Chen Ping. Nak, biarkan tuan muda kita pergi, jika tidak, saya akan membuat Anda tidak mungkin memiliki anak. Paman Chu, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat Penatua Chu, Zuo Xuan berteriak dengan cepat. Aku paling benci ancaman orang lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
di depan Penatua Chu, dia menebas dengan pedangnya. Kepala Zuo Xuan terbang tinggi dan kemudian berguling ke tanah. Kabut hitam keluar dari tubuh Zuo Xuan. Ini adalah jiwa Zuo Xuan. Apakah menurutmu kamu bisa menghidupkan kembali orang mati setelah mempelajari beberapa trik dari pembudidaya iblis? Chen Ping mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan meraih Yuan Shen Zuo Xuan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus Yuan Shen Zuo Xuan. Dengan teriakan Zuo Xuan, Chen Ping menghancurkan Yuan Shen hingga berkeping-keping. Jika kamu berani membunuh tuan muda kami, kamu harus mati. Petik 2. Penatua Chu menjadi gila dan memukul Chen Ping dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat daripada Luo Shouhai. Auranya mengunci Chen Ping, membuatnya tidak dapat menghindarinya. Luo Shouhai, Huo Feng dan yang lainnya berteriak saat melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meledak di dalam gedung, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Bersikaplah berani untuk tidak menghormati Tuan Chen, dan mencari kematian. Saya melihat mata hantu gunung iblis tua bersinar terang, seperti makhluk surgawi yang datang ke dunia, dan auranya langsung terkunci pada Penatua Chu, membuat sosok Penatua Chu gemetar. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis sedang bersemangat, dan aura budidayanya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan. Dia sangat tidak senang karena Penatua Fei mengganggunya saat ini. Tuan muda, sekarang Chen Ping hanyalah seorang polisi di dalam toples. Mengapa repot-repot menggunakan tuan muda untuk melakukannya? Saya akan membantu tuan muda. Penatua Fei berkata kepada Zuo Xuan. Pergilah, aku ingin membunuh orang ini dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Zuo Xuan memarahi Penatua Fei. Penatua Fei tampak malu dan mundur dengan kepala menunduk. Tapi Zuo Xuan mengabaikan Penatua Fei dan menatap Chen Ping lagi, mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tapi saat Zuo Xuan mengangkat tangannya, dia melihat kilatan cahaya perak, dan lengan Zuo Xuan langsung terbang. Zuo Xuan tertegun sejenak, dan segera rasa sakit yang hebat melanda. Dia menyaksikan tanpa daya saat lengannya patah dan mengeluarkan banyak darah. Wajah Zuo Xuan dipenuhi rasa tidak percaya dan dia menatap Penatua Fei dengan marah. Penatua Fei terlihat memegang pedang panjang di tangannya. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian Zuo Xuan dan memotong lengan Zuo Xuan. Kamu benar-benar gila, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Zuo Xuan berteriak pada Penatua Fei. Tentu saja aku tahu. Aku tidak ingin menjadi anjing dari aliansi penyegel iblismu dan dimarahi olehmu. Terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Chen Ping ini karena aku meminum racun Chen Ping. Jika dia mati, aku juga akan hidup. Tidak, mati. Kamu berani mengkhianati aliansi penyegel iblis kami, tahukah kamu konsekuensinya? Seluruh istana tanpa jiwamu akan hancur, kata Penatua Fei sambil tersenyum dingin. Zuo Xuan mengertakkan gigi, gatal karena kebencian. Istana tanpa jiwa telah lama mati. Istana tanpa jiwa sekarang hanyalah boneka dari aliansi penyegel iblismu. Aku tidak peduli. Penatua Fei tidak peduli sama sekali. Saya bunuh kamu. Zuo Xuan meraung dan hendak menyerang Penatua Fei. Tetapi pada saat ini, Chen Ping melihat peluang yang tepat, dan pedang pembunuh naga terletak tepat di bahu Zuo Xuan. Selama dia berputar ke kiri, kepalanya akan bergerak. Ada ketakutan di mata Zuo Xuan, dan dia berteriak kepada Chen Ping, "Chen Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu membunuhku, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Apakah kamu mengancamku?" Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping menembus jauh ke dalam daging Zuo Xuan. Jangan bunuh aku. Saya tiba-tiba takut dengan rotasi ke kiri. Pada saat ini, Penatua Chu mengetahui bahwa Zuo Xuan dikendalikan oleh Chen Ping, dan terkejut. Sebuah telapak tangan menamparkan dada Luo Shouhai, menyebabkan Luo Shouhai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Segera setelah itu,
Penatua Chu langsung menemui Chen Ping. Nak, biarkan tuan muda kita pergi. Jika tidak, saya akan membuat Anda tidak mungkin memiliki anak. Paman Chu, selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat Penatua Chu, Zuo Xuan berteriak dengan cepat. Aku paling benci ancaman orang lain. Setelah Chen Ping selesai berbicara, di depan Penatua Chu, dia menebas dengan pedangnya. Kepala Zuo Xuan terbang tinggi dan kemudian berguling ke tanah. Kabut hitam keluar dari tubuh Zuo Xuan. Ini adalah jiwa Zuo Xuan. Huff, apakah menurutmu kamu bisa menghidupkan kembali orang mati setelah mempelajari beberapa trik dari pembudidaya iblis? Chen Ping mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan meraih Yuan Shen Zuo Xuan, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus Yuan Shen Zuo Xuan. Dengan teriakan Zuo Xuan, Chen Ping menghancurkan Yuan Shen hingga berkeping-keping. Ah, jika kamu berani membunuh tuan muda kami, kamu harus mati. Titik petik 2. Penatua Chu menjadi gila dan memukul Chen Ping dengan telapak tangan yang menutupi langit. Meskipun Penatua Chu juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatan telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat daripada Luo Shouhai. Auranya mengunci Chen Ping, membuatnya tidak dapat menghindarinya. Luo Shouhai, Huo Feng dan yang lainnya berteriak saat melihat ini. Pada saat kritis ini, ribuan cahaya keemasan meledak di dalam gedung, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Bersikaplah berani, berani untuk tidak menghormati Tuan Chen, dan mencari kematian. Saya melihat mata hantu gunung iblis tua bersinar terang, seperti makhluk surgawi yang datang ke dunia, dan auranya langsung terkunci pada Penatua Chu, membuat sosok Penatua Chu gemetar. Pada saat ini, orang tua hantu gunung iblis sedang bersemangat, dan aura budidayanya sangat kuat. Dia jelas telah membuat terobosan.